Ada satu hal yang selalu berulang dalam sejarah keuangan dunia, dan ironisnya hampir selalu disadari terlalu terlambat, yaitu momen ketika sebuah aset masih dianggap biasa, masih terasa aman untuk ditunda, masih terlihat seperti sesuatu yang bisa dibeli kapan saja. Sampai suatu hari, orang bangun pagi dan mendapati bahwa harga, akses dan kesempatan itu sudah pergi, bukan karena emasnya berubah, tapi karena sistem di sekitarnya yang bergeser pelan, senyap, dan tanpa aba-aba. Dan di titik inilah banyak analis mulai berani bilang bahwa 2026 kemungkinan besar bukan awal euforia emas, tapi justru garis batas terakhir sebelum emas benar-benar pindah kelas. Dari aset lindung nilai yang masih terjangkau, menjadi simbol perlindungan yang hanya bisa diakses mereka yang sudah siap jauh hari. Dan kalau lo perhatiin dengan jujur, tanpa bias optimisme murahan, tanda-tandanya itu sebenarnya sudah berjajar rapi di depan mata kita hari ini. Gue mau kita mulai dari satu realita yang sering diabaikan, yaitu bahwa emas itu tidak pernah berubah fungsinya selama ribuan tahun. Yang berubah hanyalah cara manusia menilainya. Karena dari era kerajaan, perang dunia, krisis moneter sampai zaman digital hari ini, emas selalu hadir sebagai aset terakhir yang dipercaya ketika janji-janji sistem mulai terdengar kosong. Dan bedanya sekarang, krisis tidak lagi datang dengan ledakan, tapi dengan penyesuaian kebijakan, dengan angka inflasi yang kelihatannya jinak di laporan resmi, tapi brutal di dompet sehari-hari, dengan suku bunga yang katanya dikontrol, tapi efeknya terasa kemana-mana. Dan di tengah semua itu, emas kembali diposisikan bukan sebagai alat spekulasi, tapi sebagai jangkar kepercayaan. Dan ketika kepercayaan mulai mahal, harga emas hampir selalu mengikutinya. Kalau lo lihat pergerakan bank sentral dunia hari ini, ada satu pola yang terlalu konsisten untuk dianggap kebetulan. Mereka membeli emas dalam jumlah besar, bukan untuk dipamerkan, bukan untuk headline, tapi diam-diam, stabil, dan terus-menerus. Dan ini bukan narasi konspirasi murahan, ini data terbuka yang jarang dibicarakan dengan nada serius. Karena bank sentral itu bukan institusi yang emosional, mereka tidak bertaruh berdasarkan ketakutan, mereka bergerak berdasarkan skenario risiko jangka panjang. Dan ketika lembaga paling konservatif di sistem keuangan global mulai mengalihkan cadangan mereka dari kertas ke logam mulia, itu bukan sinyal panik, itu sinyal persiapan. Di sisi lain, masyarakat umum justru masih sibuk memperdebatkan apakah emas itu masih relevan di era aset digital. Masih ribut soal emas kalah cepat dari saham, emas kalah agresif dari kripto, emas dianggap kuno. Padahal, perdebatan itu sering melewatkan satu poin penting. Emas tidak diciptakan untuk mengalahkan aset lain dalam kecepatan. Emas diciptakan untuk bertahan ketika yang lain gagal. Dan sejarah menunjukkan bahwa emas selalu sabar menunggu sampai semua orang sadar bahwa stabilitas itu lebih mahal daripada pertumbuhan. Masalahnya, kesadaran kolektif itu biasanya datang setelah harga sudah naik jauh. Setelah narasi berubah dari emas itu mahal menjadi kenapa dulu gak beli waktu murah. Dan 2026 berpotensi menjadi titik di mana kalimat kedua mulai terdengar lebih sering daripada yang pertama. Bukan karena emas tiba-tiba melonjak liar, tapi karena dunia memasuki fase ketidakpastian struktural yang lebih permanen. Bukan krisis sesaat yang bisa diselesaikan dengan satu kebijakan atau satu pemilu. Kita hidup di era utang global yang angkanya sudah tidak lagi masuk akal bagi manusia awam. Angka yang terlalu besar untuk benar-benar dibayar, sehingga satu-satunya jalan keluar yang realistis adalah penggerusan nilai. Inflasi yang dibungkus rapi dengan istilah teknis, dan dalam skenario seperti ini, uang kertas kehilangan fungsinya sebagai penyimpan nilai. Ia hanya bertahan sebagai alat tukar, sementara emas kembali mengambil peran lamanya sebagai pelindung daya beli. Dan ketika semakin banyak orang dan institusi menyadari ini secara bersamaan, permintaan tidak lagi datang dari spekulan, tapi dari kebutuhan bertahan. Yang bikin 2026 terasa berbeda adalah timing. Karena ini bukan soal satu negara, satu mata uang, atau satu konflik, tapi soal sinkronisasi global ketika banyak negara besar menghadapi tekanan fiskal di waktu yang hampir bersamaan. Ketika deglobalisasi mulai terasa di rantai pasok, ketika energi dan pangan kembali diperlakukan sebagai alat geopolitik, dan ketika stabilitas politik menjadi barang langka. Dan di dunia seperti ini, emas bukan lagi sekedar investasi, tapi asuransi terhadap kegagalan sistemik. Di titik ini, narasi emas masih murah memang terdengar absurd, karena secara nominal harganya terlihat tinggi. Tapi harga itu harus dibaca dalam konteks daya beli, bukan angka semata. Dan kalau lo bandingkan emas dengan jumlah uang yang dicetak, dengan aset real lain yang ikut terdistorsi, emas justru masih tertinggal. Dan ini yang jarang dibahas dengan jujur, karena kita terlalu terbiasa melihat harga tanpa melihat nilai. Ada juga ilusi psikologis yang bikin banyak orang menunda, yaitu anggapan bahwa emas selalu bisa dibeli nanti, karena tidak ada batas waktu, tidak ada kedaluarsa. Padahal sejarah menunjukkan bahwa akses itu bisa berubah drastis, mulai dari pajak yang makin tinggi, aturan kepemilikan yang makin ketat, sampai premi yang melonjak karena kelangkaan fisik. Dan di titik tertentu, emas memang masih ada, tapi tidak lagi mudah, tidak lagi murah, dan tidak lagi fleksibel.
2026 bisa jadi tahun terakhir di mana emas masih berada di zona transisi, masih dianggap sebagai opsi tambahan, bukan kebutuhan, masih diperlakukan sebagai diversifikasi, bukan fondasi. Dan begitu narasi itu berubah, pasar ikut berubah, karena pasar selalu bereaksi lebih cepat daripada kesadaran publik. Yang menarik, justru generasi yang paling terdampak inflasi, yang hidup dengan gaji stagnan dan biaya hidup yang terus naik, seringkali menjadi yang paling jauh dari emas, bukan karena tidak paham, tapi karena merasa terlambat, merasa kecil, merasa tidak relevan. Padahal emas tidak pernah bicara soal besar atau kecil, emas bicara soal konsistensi dan waktu. Dan ironisnya, mereka yang paling butuh perlindungan justru paling sering menunggu sampai terlambat. Gue tidak bilang 2026 adalah akhir dunia, atau bahwa emas akan tiba-tiba tidak terjangkau sama sekali. Tapi yang gue bilang adalah bahwa 2026 berpotensi menjadi titik perubahan psikologis pasar, ketika persepsi bergeser dari emas mahal tapi aman menjadi emas mahal dan langka. Dan pergeseran persepsi itu jauh lebih berbahaya daripada kenaikan harga itu sendiri. Karena begitu persepsi berubah, perilaku ikut berubah. Orang tidak lagi membeli untuk menabung, tapi untuk mengamankan. Tidak lagi menjual untuk ambil untung, tapi untuk bertahan hidup. Dan di fase itu, volatilitas naik, premi fisik naik, dan kesempatan membeli dengan tenang mulai menghilang. Kalau kita tarik garis lurus ke belakang, setiap kali dunia masuk fase ketidakpastian panjang, emas selalu mengalami revaluasi peran. Bukan lonjakan sesaat, tapi penyesuaian struktural. Dan penyesuaian itu biasanya memakan waktu beberapa tahun, dimulai dari fase di mana hanya sedikit orang yang peduli, lalu fase di mana semua orang mulai bicara, dan diakhiri fase di mana semua orang menyesal tidak bertindak lebih awal. 2026 kemungkinan besar berada di antara fase pertama dan kedua, momen di mana tanda-tanda sudah cukup jelas untuk dibaca, tapi belum cukup keras untuk memaksa. Dan di momen seperti inilah, keputusan paling rasional justru terasa paling berat. Karena tidak ada urgensi palsu, tidak ada panik massal, hanya logika dingin yang sering kalah oleh rasa nyaman menunda. Dan disinilah emas menjadi cermin karakter. Bukan soal berapa gram yang lo punya, tapi soal apakah lo mau bertindak sebelum semua orang setuju, atau menunggu sampai semua orang sepakat, meskipun itu berarti membayar lebih mahal, baik secara finansial maupun mental. Gue paham, tidak semua orang punya ruang finansial yang sama. Tidak semua orang bisa langsung membeli emas dalam jumlah besar. Tapi, narasi tahun terakhir beli emas murah tidak bicara soal jumlah, tapi soal mindset. Soal apakah lo mulai memposisikan emas sebagai bagian dari perlindungan jangka panjang, atau masih melihatnya sebagai opsi yang bisa ditunda tanpa konsekuensi. Karena sejarah jarang menghukum orang yang bertindak terlalu awal, tapi hampir selalu menghukum mereka yang bertindak terlalu lambat. Dan emas, dengan semua kesederhanaannya, selalu menjadi saksi bisu dari pola itu. Pada akhirnya, prediksi ini bukan ajakan panik, bukan teriakan kiamat, tapi peringatan tenang bahwa dunia sedang berubah dengan cara yang tidak ramah bagi mereka yang pasif. Dan emas, seperti biasa, berdiri di tengah perubahan itu. Tidak berteriak, tidak menjanjikan kekayaan instan, tapi menawarkan sesuatu yang jauh lebih langka hari ini, yaitu rasa aman. Kalau lo sampai di titik ini, mungkin lo mulai sadar bahwa pertanyaan terpenting bukan apakah emas akan naik atau turun, tapi apakah lo siap ketika narasi berubah. Ketika harga bukan lagi soal angka, tapi soal akses. Dan ketika keputusan yang terlihat kecil hari ini menjadi pembeda besar di masa depan. Dan buat lo yang merasa ragu, yang merasa terlambat, yang merasa ini semua terlalu berat, ingat satu hal sederhana. Bertindak kecil hari ini selalu lebih baik daripada menyesal besar besok. Dan tidak ada keputusan finansial yang sempurna. Yang ada hanya keputusan yang cukup masuk akal untuk konteks zaman. Gua harap narasi ini tidak bikin lo takut, tapi bikin lo lebih jujur sama diri sendiri. Lebih sadar bahwa dunia finansial tidak lagi ramah terhadap kelalaian, dan bahwa perlindungan bukan lagi kemewahan, tapi kebutuhan. Kalau menurut lo obrolan ini relevan, masuk akal, dan layak didengar lebih banyak orang, lo bisa bantu dengan cara paling sederhana. Tekan like, share ke orang yang lo peduli, dan subscribe biar kita bisa terus ngobrol kritis tanpa drama. Karena di tengah dunia yang makin bising, kadang yang kita butuhin cuma satu suara yang ngajak mikir lebih pelan, lebih dalam, dan lebih waras.